Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, kelompok milenial adalah mereka-mereka yang terlahir di tahun 1980-an sampai dengan 1990-an. Ada juga yang mengelompokkan mereka untuk tahun 94, ada juga sebagian tahun 96. Banyak hal yang menarik yang ditemukan dari mereka-mereka yang dikategorikan sebagai kelompok milenial ini. Karakteristik tersebut bisa jadi potensi, bisa juga jadi masalah jika tidak dikelola dengan baik. Oleh karena itu, menjadi penting bagi pemimpin, orang yang bekerja dengan kelompok milenial untuk memahami karakter unik tersebut. Sehingga tahu bagaimana caranya jika akan bekerjasama dengan mereka. Apa saja karakter tersebut? Pada kesempatan ini saya akan bahas 10 karakter unik kelompok milenial, yakni sebagai berikut. Yang pertama, mereka adalah generasi gadget dan internet. Gadget dan internet ini menjadi dua bagian yang tidak terpisahkan dari kelompok milenial. Kedua-duanya sangat mereka butuhkan. Hidup mereka akan menjadi hampa dan nestapa tanpa gadget dan internet. Bisa jadi mereka akan menjadi kebingungan jika keduanya tidak ada. Oleh karena itu, karakteristik yang pertama, mereka pasti menggunakan gadget dan memanfaatkan internet. Kemudian, karakteristik yang kedua dari kaum milenial adalah mereka tidak suka dengan uang cash. Jadi, pembayarannya adalah non-tunai. Kalau Anda mencari uang cash dari mereka, bisa kemungkinan mereka tidak akan punya. Kalaupun ada, jumlahnya tidak akan banyak. Kenapa? Karena mereka memang tidak pegang duit cash. Mereka selalu mengandalkan pembayaran non-tunai, baik itu menggunakan debit, GoPay, OVO, Dana, dan lain sebagainya. Alasannya lebih praktis dibandingkan dengan pembayaran melalui cash. 3. Karakteristik dari kaum milenial ini adalah mereka konsumtif. Tingkat konsumtif mereka tentunya tinggi. Kenapa? Karena mereka malas untuk merawat apa yang mereka sudah punya. Kenapa? Karena mereka mudah untuk mendapatkannya. Sehingga untuk barang yang rusak atau sudah ketinggalan, dengan cepat mereka akan menggantinya. Karakter yang keempat, kaum milenial pengennya serba instan, atau dalam kategori lain tidak sabar. Mereka terbiasa mudah untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan. Di sisi lain, orang tua juga memfasilitasi apa yang mereka inginkan tersebut. Sedangkan di sisi teknologi juga memudahkan mereka, mensupport mereka untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan secara instan. Misalnya dalam makanan, mereka lebih senang membeli makanan secara online, baik yang disebut dengan GoFood dibandingkan buat sendiri. Kenapa? Selain mudah dan cepat untuk mendapatkannya, mereka juga tidak perlu bersusah payah untuk membuatnya. Akhirnya mereka lebih memilih yang instan. Akibatnya mereka tidak sabar dalam berproses. Yang kelima, dari karakter kaum milenial, mereka sangat kritis. Dengan mudah dapat memberikan kritikan kepada siapa saja. Jika melihat sesuatu yang tidak pas, biasanya mereka akan mengkritiknya. Tidak hanya kepada teman, bahkan kepada orang tua sendiri, mereka juga akan melakukan hal tersebut. Terkadang kritik yang mereka sampaikan terlalu vulgar dan kurang memperhatikan etika, ketersinggungan terhadap orang yang dikritik. Oleh karena itu, generasi milenial ini perlu mendapatkan pelajaran apa yang kita namakan dengan soft skill. Karakter yang keenam yaitu gercep. Gercep atau gerak cepat merupakan ciri juga dari kaum milenial. Jika ada sesuatu yang diinginkan, maka akan segera dieksekusi oleh mereka. Tidak hanya bekerja, termasuk juga dalam hal belanja. Ada produk baru, mereka suka, langsung ya beli deh. Hal ini juga didukung oleh teknologi yang tersedia sehingga memungkinkan mereka untuk melakukan gerak cepat ini. Tidak hanya belanja, kerja, mereka juga bergerak dengan cepat. Kemudian karakter yang ketujuh dari kaum milenial, mereka biasanya manja dengan daya juang yang tidak terlalu bagus juga. Generasi ini generasi yang mudah mendapatkan keinginannya,
Kenapa? Karena mereka dimanjakan oleh orang tua mereka. Perlindungan yang berlebihan dari orang tua membentuk karakter mereka, sehingga mereka kurang mandiri karena tidak diajarkan untuk mandiri. Terbentur masalah, gampang menyerah, dan gampang mengadu juga. Kemudian, karakter yang kedelapan, dikit-dikit posting, atau mungkin senang dengan diri sendiri, atau terobsesi dengan popularitas. Apa yang dilakukan oleh mereka-mereka yang dikelompokkan kepada kaum milenial ini cenderung untuk mereka posting. Hal ini didukung dengan adanya apa yang kita sebut dengan media sosial seperti Facebook, IG, dan tentunya sekarang yang lagi in yaitu TikTok. Jadi dapat dikatakan kaum milenial ini adalah kaum yang tiada hari tanpa postingan. Dan jalan posting, makan-makan posting, ngumpul-ngumpul posting, dan lain sebagainya. Karakter yang kesembilan, mereka adalah orang yang gampang bosan. Mudahnya mendapatkan sesuatu membuat mereka gampang bosan. Perkembangan teknologi juga mendorong mereka untuk segera mengganti apa yang mereka punya. Terkadang dalam berteman juga demikian. Sekarang punya sahabat, besok bisa diganti lagi jika mendapatkan teman yang lebih baik lagi. Pertemanan yang mereka miliki itu tidak mendalam. Kenapa? Karena mereka memang sibuk dengan dua hal yang poin pertama tadi, gadget dan internet. Sehingga pertemanan yang mereka jalin tidak mendalam. Karakter yang ke-10 adalah mereka adalah orang-orang yang sangat memahami perkembangan teknologi. Tidak hanya paham, mereka juga mampu memanfaatkan peralatan-peralatan teknologi ini dengan sangat baik. Ini sebenarnya faktor yang sangat positif jika mampu dimanfaatkan dengan baik. Tetapi juga bisa menjadi hal yang negatif di saat tidak ada keseimbangan dalam penggunaannya. Para sahabat sekalian, itulah 10 ciri ataupun karakteristik kaum milenial yang sekaligus juga potensi yang harus dimaksimalkan bagi para pemimpin yang mempekerjakan kaum milenial ini. Salam sukses sahabat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.